DPR itu punya tugas dan fungsi ya sebagai institusi yang mengawasi kebijakan pemerintah, yang membentuk undang-undang bersama pemerintah dan juga melakukan ya penganggaran, membahas rencana belanja ya, rencana pendapatan dan belanja negara maksud saya. Dan ada satu lagi sebenarnya fungsi yang tidak diatur dalam undang-undang, meskipun secara eksplisit disebutkan tapi tidak dicantumkan, misalnya advokasi ya, melakukan advokasi terkait dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Nah, tentu saja sebagai bahagian dari anggota Komisi 3 yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia, saya berusaha untuk membantu masyarakat dalam rangka mendapatkan keadilan. Ya, tentu saja ini bukan dalam rangka mengintervensi penegakan hukum, tapi mengingatkan aparat penegak hukum dalam proses, ya, baik itu penyelidikan, penyidikan, ya. Kalau penuntutan itu kan sudah ranah pengadilan. Oleh karena itu, yang saya lakukan itu adalah bagaimana mengadvokasi kasus-kasus yang melibatkan masyarakat banyak, misalnya soal waduk, ya, kemudian soal hutan, kemudian juga soal-soal yang terkait dengan pertambangan ilegal, begitu ya. Itu yang saya advokasi, ya, karena itu melibatkan banyak orang dan juga itu berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat. Di samping memang saya sebagai anggota Komisi 3 selalu berusaha untuk memberikan saran kepada pimpinan, baik itu Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, terkait dengan kaderisasi, ya, kader-kader Aceh yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang ada di lingkungan Polri, dan juga di Kejaksaan, bagaimana sekolah mereka, pendidikan mereka, karir mereka. Meskipun ini tidak diatur dalam undang-undang, tapi saya punya kewajiban moral untuk membantu kader-kader yang berasal dari Aceh, yang mereka berkarir di institusi penegak hukum dan juga di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kendala kita kan kita nggak punya aparat, ya, kita nggak punya perangkat. Ya, meskipun kedudukan anggota DPR itu sama dengan presiden, ya, tapi kita nggak punya perangkat, ya, kita nggak punya orang untuk menggerakkan apa yang kita inginkan. Beda dengan eksekutif, ya, ketika dia punya kendala, dia evaluasi, lalu kemudian dia buat aturan, dia siapkan anggaran, dan dia siapkan orang untuk mengeksekusi kendala itu. Kalau yang namanya legislatif, dia tidak punya perangkat-perangkat itu. Paling kita menyampaikan, ya, menyampaikan kepada pimpinan kita, ya, kemudian berusaha untuk mengajak konstituen kita untuk kemudian mencari solusi dari masalah atau kendala yang saya hadapi saat saya melakukan advokasi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan tentu saja karena kami anggota parlemen, ya, kami hanya bisa bersuara, ya, menyampaikan, dan karena itu berteman dengan teman-teman media, menyampaikan aspirasi masyarakat melalui media, sehingga kemudian terbentuklah opini publik, sehingga ini juga ikut mempengaruhi, ya, pimpinan di institusi penegak hukum, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi secara umum memang kendala kita itu, ya, tidak punya perangkat, tidak punya aturan, dan tidak punya orang untuk bisa mengatasi kendala itu. Kita hanya bisa bersuara. Sebenarnya hampir semua lapangan kehidupan masyarakat harus ada alas hukumnya, ya, tidak ada satu hal yang diprioritaskan. Tapi memang dalam program legislasi nasional itu kan ada skala prioritas, ya. Meskipun semuanya itu prioritas, tapi ada yang didahulukan. Dan itu sebabnya dalam prolegnas ada rancangan undang-undang prioritas
tahun 2023 misalnya, nanti tahun 2024. Karena memang ada situasi dan kondisi yang mendesak yang harus diselesaikan. Karena di negara ini kalau nggak ada undang-undang itu nggak bisa dianggarkan sesuatu itu, bisa ilegal gitu loh. Ya, nah karena itu dalam pandangan saya jantung negara itu ada pada penegakan hukum. Ya, jantung negara itu ada pada penegakan hukum. Kalau jantung ini rusak, maka negara ini juga bisa rusak. Nah karena itu rancangan undang-undang terkait dengan penegakan hukum dan rancangan undang-undang yang beririsan dengan penegakan hukum itu harus menjadi prioritas. Harus sering dievaluasi ya, sehingga kemudian kita bisa melihat mana bolong-bolongnya dalam penegakan hukum. Bagaimana implementasi penegakan hukum. Itu harus dievaluasi sebenarnya ya, sehingga kemudian jantung ini tetap sehat. Kalau jantung ini nggak sehat, ini berdampak ya terhadap keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi mulai dari misalnya institusi kepolisian, kejaksaan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, dan juga pengadilan, itu kan instrumen utama. Ya, sementara KPK, LPSK, Komnas HAM dan lain sebagainya itu kan supporting system yang mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi utama atau organ utama tadi tersebut gitu loh. Jadi saya ingin katakan bahwa Presiden seharusnya bersama DPR itu harus lebih sering mengevaluasi undang-undang tentang penegakan hukum dan juga merencanakan satu rancangan undang-undang yang terkait dengan penegakan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Karena sekali lagi itu adalah jantungnya negara. Ya, tentu saja kerja partai itu kerja kolektif kolegial ya, kita bersama-sama, atau dalam bahasa pepatah orang tua kita, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Saya pikir itu falsafah ya nenek moyang kita ya. Nah karena itu nggak bisa kita bekerja sendiri. Oleh karena itu dalam politik itu kan branding itu menjadi hal yang nggak bisa diabaikan. Ya, sehingga dengan branding, dengan nama baik itulah kita berusaha untuk membesarkan partai. Jadi nama baik itu panggung bagi seorang politisi. Ya, ketika nama baiknya hilang, maka dia tidak akan bisa lagi naik dan berdiri di atas panggung itu. Nah, itulah sebabnya kita berusaha menjaga nama baik, dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Di lingkungan politik, menjaga nama baik itu banyak godaannya, ya, banyak godaannya. Nah, oleh karena itu ada juga kan yang akhirnya harus turun panggung, ya, karena mungkin berurusan dengan penegakan hukum, berurusan dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Sehingga dia harus turun panggung dan nggak bisa naik panggung lagi dan berdiri di atas panggung. Nah, upaya untuk membesarkan partai sebagai kader, maka kita menjalankan arahan-arahan dan perintah-perintah partai di daerah pemilihan. Ya, jadi bagaimana strategi yang dilakukan oleh partai itu coba kita implementasikan bersama kader-kader di bawah. Karena memang tentu saja dengan banyak partai tentu orang punya banyak pilihan. Di antara banyak pilihan itu kan orang kemudian kita suguhkan sesuatu yang membuat mereka yakin bahwa pilihan mereka itu ada pilihan yang bisa merealisasikan harapan mereka gitu. Iya, saya kembali dicalonkan dan ini adalah kelima kalinya saya dicalonkan untuk DPR RI. Ya tentu saja dalam tanda kutip malu juga ya. Malu dalam arti seolah-olah PKS tidak punya kader untuk ditempatkan di daerah pemilihan. Kenapa pemain-pemain lawas ya masih diterjunkan begitu. Tapi memang ini terkait dengan kepercayaan, terkait dengan bagaimana kita mengelola dan mendapatkan suara masyarakat begitu. Ya. Jadi kalau pemain-pemain lawas itu masih dibutuhkan, sementara masih ada caleg-caleg pendatang baru, apakah dia vote-getter ya atau caleg-caleg milenial, maka pemain-pemain lawas ini masih dibutuhkan dalam rangka menjaga
suara partai di daerah pemilihan, dan saya dicalonkan kembali ya oleh partai untuk bertanding di daerah pemilihan Aceh 2 ya. Ya, karena sejak 2004, 2009, 2014, 2019 saya itu ditempatkan di Dapil 1 Aceh. Nah, kemarin 2019 saya ditempatkan ke Dapil 2. Alhamdulillah mendapatkan kursi dan sekarang ditempatkan lagi di Dapil Aceh 2 di tengah persaingan yang juga menurut saya tidak ringan. Begini, jika terpilih tentu melanjutkan kembali ya apa yang telah kita lakukan selama hampir 20 tahun. Tentu saja daerah pemilihan saya, Aceh, itu punya atribut sebagai daerah khusus dan istimewa. Nah, hari ini memang kami punya kendala implementasi daripada otonomi khusus yang kami terima. Jadi ini tantangan bagi kami, bukan hanya saya, tapi juga anggota-anggota DPR RI yang terpilih pada 2024. Bagaimana meyakinkan presiden yang akan datang terkait dengan otonomi khusus yang kami miliki. Sebab undang-undang otonomi khusus yang kami miliki itu bukan undang-undang biasa. Ya, dia bukan undang-undang biasa. Nah, karena itu ada treatment yang di luar kebiasaan dalam tanda kutip terkait bagaimana kita membina dan mengawasi ya daerah Aceh tersebut. Jadi itu harapan saya karena memang DPR itu kan seperti saya katakan di awal tadi itu kolektif kolegial ya, sehingga mengajak teman-teman lain yang satu daerah pemilihan juga tidak bisa kita paksa ya. Karena apa? Karena sesama anggota DPR itu selevel ya. Jadi kita nggak bisa memaksa, jadi ada sebuah kesadaran, ya tanggung jawab moral, tanggung jawab struktural, ya untuk memajukan daerah pemilihan kita. Jadi tugas berat yang hari ini menanti kami itu adalah bagaimana memastikan undang-undang tentang pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 itu bisa diimplementasikan ya secara baik ya, secara benar dan juga bertanggung jawab. Dan itu butuh perhatian, terutama terkait dengan dana otonomi khusus yang dialokasikan oleh negara kepada Aceh. Ya, dan tentu saja karena Aceh itu puluhan tahun mengalami konflik bersenjata, sehingga dia terlambat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Nah, keterlambatan itu dibayar oleh negara dengan mengalokasikan dana otonomi khusus. Nah, oleh karena itu butuh kerjasama yang harmonis antara daerah dengan pemerintah pusat terkait bagaimana merealisasikan dana otonomi khusus ini, sehingga tiap tahun itu tidak ada yang harus balik lagi ke pusat. Ya, karena jumlahnya juga tidak sedikit ketika balik itu. Kadang 2 triliun, kadang 3 triliun, kadang 4 triliun. Ya kan? Jadi ini sangat miris begitu ya. Karena ada semacam anekdot yang dibangun di sana bahwa yang ada saja nggak bisa dihabisin, kira-kira begitu. Nah, kita mau lihat ini di mana sebenarnya. Saya sudah beberapa kali dalam rapat dengan Menteri Keuangan di Badan Anggaran itu selalu menyampaikan ya di mana sebenarnya problemnya, di daerah apa di pusat ya. Sehingga kemudian uang yang dialokasikan dalam bentuk dana alokasi khusus tadi itu ya, dana DOKA namanya, dana otonomi khusus Aceh, itu selalu harus dikembalikan ke pusat. Artinya tidak dihabiskan begitu. Apakah ada regulasi yang menghambat di pusat atau memang lemahnya perencanaan di tingkat daerah, atau mereka tidak punya keberanian untuk mengeksekusi karena khawatir nanti diperiksa sana, diperiksa sini dan lain sebagainya. Nah, karena itu memang tantangan dan peluang yang ada pada kami itu adalah bagaimana memastikan daerah otonomi khusus yang hari ini disandang oleh Aceh itu bisa memberikan kemakmuran kepada masyarakat di sana. Ya, ini kan ada 3 partai ya yang mengusung Anies Baswedan
ya. Dan tentu saja kami diharapkan bisa membantu, ya, membantu karena pileg dan pilpres ini kan bareng nih, ya, pileg dan pilpres bareng. Jadi kami harus memberikan perhatian juga dan mengkampanyekan calon presiden yang diusung oleh PKS, ya, di daerah pemilihan masing-masing. Dan tentu saja strategi yang kami buat, ya, itu sudah diimplementasikan juga, ya. Dan tentu saja ini seperti saya katakan tadi membutuhkan kerjasama, jadi harus dikeroyok dalam tanda kutip rame-rame, ya, dikeroyok rame-rame, ya, sehingga kemudian mereka bisa memilih dengan dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka, ya, sehingga dalam tanda kutip tidak lagi seperti membeli kucing di dalam karung. Jadi kami itu diminta, bahkan diperintahkan oleh partai untuk bisa membantu, ya, capres yang diusung oleh PKS. Saya pikir hal yang sama juga terjadi, ya, di partai-partai lain yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan tentu saja, ya, dengan bagi saya sebagai incumbent mungkin tidak begitu sulit, ya. Tapi bagaimana misalnya caleg-caleg pendatang baru, ya, mungkin mereka masih minim dari sisi pendanaan, ya, atau minim dalam tanda kutip nama besar, ya, sehingga meyakinkan orang itu juga tidaklah mudah. Tapi sekali lagi kami sudah diperintahkan, diarahkan oleh pimpinan partai, ya, untuk bisa bekerja keras, bekerja sama, dan untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik, ya, untuk calon presiden dan juga partai PKS di daerah pemilihan kami masing-masing, gitu. Begini, jadi kalau saya sih sebenarnya nggak begitu mempersoalkan, ya, karena saya dapat nomor urut 1 misalnya. Itu kalau tertutup, ya, saya diuntungkan juga. Tapi memang ada plus minus soal ini, ya. Jadi kalau pemilu proporsional tertutup itu memang menguatkan sistem kaderisasi di tubuh partai politik, ya. Tapi sistem proporsional tertutup itu membuat kesempatan yang sama itu hilang, ya. Karena ketika proporsional tertutup, maka partai itu akan memilih, ya, kader-kadernya yang nomor 1. Artinya ketika ditempatkan nomor 1, itu artinya memang partai menginginkan dia. Kalau proporsional terbuka, maka mulai nomor 1 sampai nomor paling bawah itu punya kesempatan yang sama, ya, untuk mendapatkan kursi. Jadi sama-sama diberi kesempatan, gitu loh. Nah ini makanya memang bagi saya sih masih perlu dievaluasi lagi, ya, bagaimana kita mengcombine antara terbuka dan tertutup tadi itu, sehingga kelembagaan partai, kaderisasi partai itu bisa berjalan dengan baik, tapi partisipasi masyarakat juga harus kita dorong, ya, sehingga kemudian mereka bisa, ya, ikut, ya, dalam mengambil keputusan. Itu yang penting sebenarnya. Jadi partai kita selamatkan, masyarakat juga harus kita angkat, ya, sehingga mereka bisa mengambil alternatif dan juga bisa dalam tanda kutip menghukum, ya, partai itu ketika dalam menjalankan fungsinya partai itu tidak bisa menyalurkan ekspektasi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi terbuka dan tertutup ini, ya, dua-dua ada plus minus. Nah, tinggal ke depan bagaimana kalau memang diinginkan, ya, kita combine saja. Ya, jadi nggak usah kita pertentangkan terbuka tertutup, mari kita combine, kita cari rumusan yang bisa mendudukkan dan kemudian mendamaikan dua hal ini dalam konteks demokrasi. Kita ini kan sudah memilih demokrasi, karena itu kita harus merawat dan menjaga demokrasi, ya. Meskipun di Orde Lama kita menganut demokrasi, ya, ada demokrasi parlementer, ya.
atau demokrasi terpimpin di masa Soekarno. Lalu di masa Soeharto kita punya demokrasi juga, namanya demokrasi Pancasila. Ya, meskipun dalam prakteknya ya orang mempertanyakan demokrasi Pancasila ala Soeharto itu. Nah, hari ini di era reformasi kita juga memilih demokrasi. Tapi memang sayangnya ya kita punya persoalan ya dengan integritas daripada penyelenggara pemilu tadi itu. Jadi sebenarnya KPU itu didesain untuk membantu masyarakat, ya, mengedukasi masyarakat. Sehingga demokrasi yang kita jalankan itu adalah demokrasi substansial. Selama ini kan demokrasi yang berjalan sangat prosedural, ya, sehingga kemudian tidak memberikan edukasi kepada calon-calon pemilih. Jadi mari kita selamatkan demokrasi dengan menghadirkan integritas penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi jurdil, ya, jujur dan adil itulah tantangan dalam demokrasi kita ketika menyelenggarakan satu perhelatan seperti pileg, pemilu, pilkada. Kalau langsung, umum, bebas, rahasia, itu memang prinsip, ya. Tapi jurdil inilah yang kemudian menjadi taruhan. Ya, sebab kalau tidak jujur artinya ada kebohongan. Kalau tidak adil itu artinya ada kezoliman. Kalau kebohongan dan kezoliman itu merajalela dalam sebuah pesta demokrasi, maka kita akan cepat atau lambat akan menghadapi kehancuran. Ya, kehancuran karena demokrasi itu nanti akan ada erat kaitannya dengan bagaimana meningkatkan ekonomi satu negara. Ya, nah oleh karena itu tantangan siapapun presiden yang akan datang, bagaimana mengembalikan demokrasi kita di atas relnya. Yang selama ini dinilai oleh sebagian orang, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar, demokrasi kita sudah keluar rel. Ya, sudah keluar rel. Nah, kita harus kembalikan lagi ke dalam relnya, sehingga kita bisa menghadapi ya persaingan global, dan harapan Presiden Jokowi agar Indonesia di 2024 menjadi Indonesia emas, itu bisa kita wujudkan. Dan saya katakan bahwa pemilu di 2024 ini adalah titik poin, ya, titik poin untuk menghadirkan Indonesia emas. Kalau kebohongan dan kezoliman mendominasi dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilihan kepala daerah, maka Indonesia emas itu akan sulit untuk kita dapatkan.